sudah masuk di bulan Oktober, bulan yang penuh dengan janji Tuhan, bulan yang penuh dengan semangat, bulan yang kita yakin bahwa di bulan Oktober ini Tuhan akan banyak beri yang terbaik buat kita. Mari kita seluruh karyawan Saga Group, kita tetap bergantung kepada Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan, dan kalau kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya dan kita lakukan bagian kita, tentu di bulan Oktober ini, janji Tuhan itu akan ada terus bersama kita. Shalom. Shalom keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Bersukacita sekali kita karena oleh kebaikan Tuhan kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Oktober. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Kasihnya, perlindungannya, pembelaannya buat saudara dan saya tak terbatas. Mari kita satu dalam doa. Kami bersukacita di minggu pertama bulan yang baru ini Tuhan, sebab kasih setia Tuhan membawa kami bekerja dengan sukacita, membuat kami bekerja di dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk semua yang Kau nyatakan kepada kami, dan saat ini kami mau diberkati lagi, dibimbing, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau menolong urapi hamba dengan kuasa, wibawa, otoritas dari Engkau sendiri untuk bisa dengan cakap menjabarkan firman ini, dan Engkau menjamah setiap keluarga besar, personil maupun keluarga-keluarga yang ada di dalam menangkap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bulan Oktober kita punya tema adalah bersama Kristus kita menang. Saudara, di masa COVID ini ya, angka korban kena virus COVID makin bertambah. Ya, mengerikan. Bukan cuma yang dirawat, bahkan yang dipanggil pulang meninggal dunia juga terjadi beberapa hari ini. Tentu saja sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan ya. Dan memang kita sedang bergumul di akhir zaman ini. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Hanya oleh hikmat Tuhan mengatur pola makan, pola hidup, pola bergaul satu dengan yang lain ya, mematuhi protokol kesehatan dan dekat dengan Tuhan, itu yang utama. Mari kita melihat menang bersama Kristus ya. Kita buka ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kali lagi, tetapi syukur kepada Allah. Di awal bulan ini kita nyatakan rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan kita didapat dari mana? Hanya oleh Yesus Kristus ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Peperangan terjadi, kemenangan terjadi beserta dengan Allah. Ya, bawa semua kepada Allah. Hanya kemenangan itu diperoleh oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap pergantian hari, minggu, bulan, dan tahun memberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali dan bertanya kepada diri kita, sudah seberapa jauh saya berjalan di atas jalan menuju tujuan kepercayaan saya.
Jadi ganti minggu, ganti bulan, jangan pikir-pikir yang lain dulu. Yang pertama dipikirkan, ya, sejauh mana, sudah berapa jauh saya berjalan di atas jalan menuju tujuan kepercayaan saya. Ada cara atau metode yang mudah untuk mengukurnya. Coba bayangkanlah bahwa engkau sedang berjalan mendekati sebuah bangunan. Dari suatu kejauhan, awalnya bangunan yang menjadi tujuan kita tersebut akan terlihat sangat kecil dan engkau dapat saja menutupinya dari pandanganmu dengan sebuah jari tanganmu. Namun semakin kau mendekat, bangunan itu akan kelihatan semakin besar dan engkau akan dapat mengenalinya semakin baik. Kita mau ke gunung yang di sana, kita bisa tunjuk waktu jauh, ya. Dan gunung itu kita bisa masukkan di lingkaran tangan kita karena jauhnya. Tapi ketika kita mendekat, kita makin ada di kaki bukit itu, kita tidak bisa lagi melihat keutuhan dari gunung itu. Ya, kita harus terus masuk, merambah, naik, mendaki, baru kita bisa menguasai. Oh, ternyata gunung ini ketinggiannya sekian meter. Oh, sekian ribu kaki. Oh, ternyata gunung ini diselimuti pohon-pohon yang besar. Itu setelah kita mendekat, ya. Sekarang mari kita juga melihat tujuan kepercayaan kita, yaitu untuk dapat berada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Hidup ini untuk kematian, hidup ini untuk masuk ke kekekalan. Kekal itu, di kekekalan ada dua, surga atau neraka. Ya, pasti maunya di surga karena setiap hari, minggu, bulan berganti, ukur kita udah makin dekat atau tidak dengan hari kekekalan menuju surga yang kita rindukan. Nah, untuk itu ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ya, saya mau naik ke puncak bukit itu, yang dari jauh kelihatan kecil, ternyata makin didekati rintangannya banyak, ada semak belukarnya, ya, harus panjat, osak, baru kita akan tahu ketinggiannya berapa ribu kaki, baru kita tahu fisik gunung itu diselimuti pohon pinus, dilewati air terjun dan lain sebagainya. Ya, makin dekat makin tahu karena sudah dekat, air terjunnya terdengar. Kita mendaki bukit, ya. Nah, demikian juga ketika kita mau menjalani kehidupan ini tanpa terasa, ya, kita hidup dalam batasan-batasan protokol kesehatan karena corona. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tinggal 3 bulan lagi Natal dengan suasana corona. Ini dalam sejarah baru pertama terjadi, dan saudara yang kekasih, bukan hal yang mudah untuk kita bisa mencapai, ya, tujuan dari kehidupan, masuk dalam kemuliaannya. Umur makin bertambah, usia manusia hanya 70, 80, lebihnya adalah kesulitan karena sudah makin tua dan renta. Tetapi dalam menjalani, mendekati tujuan kerohanian kita, kehidupan yang kekal, ya, seperti seorang yang mau mendaki bukit, tentu ada rintangan-rintangan, dan hari ini jaminan dari Tuhan mengatakan buat saudara dan saya dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kalau di sini dikatakan telah memberikan kepada kita kemenangan, berarti saudara sudah menang atau belum? Tentu saja kita sudah menang. Jaminan kemenangan ketika Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai, semua sudah dimenangkan. Bahkan kematian, maut pun sudah dikalahkan. Kalau cuma soal makan, minum, soal masalah pekerjaan, suasana, ada masalah, ya, di produksi, ada masalah di stok barang, ada salah penghitungan, ya, ada keterlambatan barang datang, ada orang baru, tenaga baru yang belum memahami tugasnya,
itu hal kecil dibandingkan keselamatan. Kalau keselamatan saja Tuhan sudah menangkan, apalagi cuma masalah komunikasi dengan teman kerja, komunikasi dengan anak buah, komunikasi dengan pimpinan di lingkungan Saga Group, itu dapat diselesaikan karena Yesus sudah membawa kita menyelesaikannya. Tinggal praktek di lapangannya. Kalau kita sudah imani, Dia telah memberikan kemenangan, jalan keluar, kita imani itu, berarti setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, ada kemenangan terjadi. Tinggal keterbukaan satu dengan yang lain sehingga masalah dapat teratasi. Nah, hari ini kita mau membahas dulu berkemenangan, ya. Yang utama di sini senantiasa dapat tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kita tetap harus mengalami berbagai penderitaan, berbagai pergumulan, persoalan di lingkungan kerja, ya. Satu pekerjaan yang memberikan jasa melayani orang mencari kebutuhan barang-barang seperti di Saga Group ini, berkomunikasi dengan konsumen dari berbagai usia, berbagai kalangan, ya tentu bukan hal yang mudah. Mendatangkan kebutuhan dari barang sembako sehari-hari sampai barang yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, ya. Dan sembako itu juga beras saja ada berapa jenis berasnya, minyak goreng ada berapa mereknya. Tentu bukan hal yang mudah menata pelayanan, menata layanan kepada konsumen, menyiapkan barang, menyusun barang, mengadakan barang dari luar Papua. Tentu ini butuh kehati-hatian, kecermatan dalam bekerja, disiplin dalam bekerja. Tetapi saya mau katakan persoalan kendala-kendala dalam pekerjaan akan selesai karena Yesus katakan telah memberi kemenangan. Selalu ada solusi, ya. Maka yang pertama, untuk bisa berkemenangan, senantiasa dapat tetap setia kepada Tuhan. Kita semua terdaftar di gereja masing-masing. Apa peran kita di gereja? Apa yang bisa kita perbuat untuk pekerjaan Tuhan? Dan bagaimana kita tunjukkan rasa setia kita kepada Tuhan dengan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti perusahaan Saga ini banyak membantu kegiatan-kegiatan gereja, panti asuhan dan lain sebagainya, ya. Juga usaha-usaha kecil kemasyarakatan untuk menolong masyarakat dan lain sebagainya, ya. Kegiatan amal digelar di mana-mana. Jadi saya mau katakan kesetiaan kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan bagaimana perbuatan-perbuatan kita menopang hal-hal yang isinya untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Itu saudara bisa melihat semuanya itu dalam kebenaran firman Tuhan di ayatnya 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Lalu yang kedua, senantiasa memperhatikan kehendak Allah. Meskipun mungkin hanya kitalah satu-satunya yang melakukannya, hal ini kita lakukan hanya didasarkan karena kita mengasihi Yesus. Saudara boleh dibilang sok rohani, saudara dipanggil pendeta sama teman-teman di dalam lingkungan bekerja, ya silakan saja orang menilai kita. Tetapi yang utama adalah kita jalani hidup ini dengan memperhatikan kehendak Allah. Kehendak Allah dalam hidup saya adalah untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Jadikan semua bangsa muridku itu amanat agung, bukan cuma untuk ibu gembala, bukan cuma untuk pendeta-pendeta, pastor, suster, evangelis, ya, tetapi buat kita sekalian. Jadi kita hidup ini bukan sekedar kehendak pribadi, kehendak keluarga, tapi kita hidup berdasarkan kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah kita harus jadi saksinya dimanapun kita berada. Ya, ada pujian zaman waktu saya kecil, saksi terus sampai Tuhan datang. Tujuan kita kan kedatangan Tuhan. Sambil menantikan itu kita kerja di Saga nih. Dan di Saga Tuhan mau kita bersaksi, menyaksikan
Kristus Yesus Tuhan, supaya orang yang belum mengenal Kristus dijamah hatinya bisa bertemu dengan Kristus lewat kesaksian hidup kita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, senantiasa dapat berbuat baik meskipun mungkin kita sendiri yang justru menjadi korban dari yang jahat, yang licik, yang curang. Tetapi ampuni mereka. Ya, ketika kita mengampuni dan kita tetap eksis melakukan bagian kita, kita tetap berbuat baik, tidak pernah punya pikiran negatif kepada yang lain, selalu berpikiran positif. Ya, meskipun cuma sendirian, diejek teman, ya, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap bersaksi dan menunjukkan perbuatan kasih, ya. Ingat sekali lagi, 3 hal ini yang membuat kau akan berkemenangan. Tetap setia kepada Tuhan, memperhatikan kehendak Allah, dan berbuat baik. Saudara tahu bahwa manusia itu diciptakan menjadi makhluk sosial, ya, dan ketika kita diciptakan jadi makhluk sosial, ada ketergantungan kita dengan orang lain, ya. Sebab itu jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain dan jangan pernah berbuat jahat, tetapi tunjukkan segala kebaikan. Menjelang kedatangan Tuhan dikatakan biarlah perbuatan baikmu diketahui semua orang, ya. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apa saudara anak Allah? Iya. Apa buktinya? Melakukan perintahnya. Apa salah satu perintahnya? Perintah Tuhan itu dalam Alkitab yang tebal disarikan hanya satu. Kita harus punya kasih. Dijabarkan ada kakinya, di bawah kasih itu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ya. Bab pembalasan itu bukan hak kita. Orang biar aja melakukan yang tidak baik sama kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada orang. Ya. Bahkan dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara pasti berkemenangan, ya. Tetap setia, lakukan hidup, kegiatan, aktivitas bekerja dengan standar kebenaran firman Tuhan, dan tetap tunjukkan kasih, berbuat baik di lingkungan kita bekerja. Gembala, kalau tetap kasih, lu kurang ajar. Iya, dia tetap kurang ajar sampai Tuhan Yesus datang. Kalau dia tidak mau berubah, tapi kita jangan berubah dari kasih karena dia kurang ajar, terus kita membalas kurang ajarnya. Kita rugi sendiri, tidak masuk pada tujuan kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Ini bulan kita berkemenangan, Oktober bersama Kristus kita menang. Jangan pernah berputus asa. Masalah pribadimu di rumah, masalah pergumulan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun, bawa pada Tuhan Yesus di dalam doa-doa. Hari ini saya mau berdoa buat masalah yang saudara hadapi. Masalah apapun, saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat, ingat Tuhan Yesus telah memberi kemenangan itu buat kita. Taruh tangan kanan di dada dan ikuti saya berdoa buat yang punya pergumulan khusus. Bapa di dalam surga, kau lihat anak-anakmu, bagian dari keluarga Sagakru yang sedang menaruh tangan di dada. Engkau tahu pergumulan mereka. Mari Tuhan lawat satu persatu. Saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku aminkan
Firman-Mu yang mengatakan Engkau telah memberikan kami kemenangan. Pada sore hari ini kami yakin kemenangan ada pada kami. Engkau tahu Tuhan masalah hidupku. Saudara utarakan apa masalahmu, ceritakan kepada Tuhan seperti engkau bercerita kepada seorang ayah. Tuhan, masalahku soal keuangan. Tuhan, masalahku tentang suami yang belum dapat pekerjaan. Tuhan, masalahku adalah pergumulan target pekerjaan di Saga ini Tuhan yang harus kuselesaikan. Tinggal berapa bulan tutup tahun, biarlah target perusahaan dapat tercapai, bahkan lebih dari itu. Ketakutan itu ceritakan, paparkan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, dengar apa yang diceritakan oleh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah bahwa berkemenangan dalam nama Yesus. Sekarang saudara, angkat kedua tanganmu sama-sama dengan saya. Tuhan, arahkan wajah Tuhan kepada setiap pribadi, keluarga. Engkau sambil membawa Tuhan sinar kemuliaan-Mu, curahkan kesehatan yang melimpah, curahkan hikmat yang melimpah, curahkan semangat yang menyala-nyala, optimisme Tuhan ada pada setiap kami, keluarga besar Saga. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kemanapun bergerak kawal dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat ketika kami mengangkat tangan, tanda menyerah total. Tuhan, turun tangan mulai dari manajemen Saga, owner sekeluarga Tuhan. Oh Bapa, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami Tuhan, kesehatan kami, lindungi keluar masuknya kami, kawal dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Engkau jaga lindungi komplek areal Saga, mulai dari 6 Saga yang ada Tuhan, mulai dari kota di Dok ya Tuhan sampai di Kabupaten Sentani. Mari lawat semua halaman parkirnya Tuhan, keluar masuk kendaraan yang berbelanja, yang bekerja Tuhan. Ketika malam ditinggalkan, setiap gedung Saga yang ada dalam pengawalan malaikat Tuhan. Jauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap konsumen, pelanggan Tuhan, mereka datang mencari sesuatu, belanja, mereka dilayani dengan baik, dan mereka puas dengan barang yang didapat. Rekanan-rekanan Tuhan, supplier memberkati semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan kami, perlindungan Tuhan nyata atas kami. Tutup bungkus Tuhan semua yang Kau percayakan di rumah kami masing-masing, harta benda kekayaan. Ajar kami jadi pengelola yang takut Tuhan, pengelola yang cakap ya Tuhan, untuk kami terus berkemenangan dari satu masalah kepada masalah lain. Kami tetap menang bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa juga bersatu hati untuk kota Jayapura. Kita berdoa untuk Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, para OPD, semua yang ditempuh untuk menangani COVID ya Tuhan. Engkau turun tangan, Engkau membela ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pembelaan Tuhan untuk kota Jayapura, untuk provinsi Papua Barat, buat bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih Tuhan melimpah atas kita, kasih yang berasal dari Allah Bapa melingkupi pribadi, keluarga kita, kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang menjaga, melindungi, memimpin kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya membawa kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari hari ini awal bulan Oktober sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin.